Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Oke Bis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Oke Bis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya, mari kita flashback ke bab 899, di mana kita tahu bahwa Nanda memergoki Tama tengah bermesraan dengan wanita. Tapi kemudian Nanda terkejut ketika tahu wanita itu Gema. Gema menjulurkan lidahnya dan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, mari kita berfoto, tapi lebih baik tidak mempostingnya di situs jejaring sosial, oke?" "Tentu saja," adik Nanda berkata dengan semangat, "jangan khawatir. Aku tidak akan pernah bocor." Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan membungkuk untuk mengambil beberapa foto dengan Gema. Nanda tersadar saat ini, dan berkata kepada Gema dengan ekspresi minta maaf, "Maaf, Nona Gema, saya sangat terkejut sekarang, makanya saya tidak bereaksi sama sekali." Gema tersenyum manis, "Tidak masalah. Kakak, jangan terlalu canggung. Santai saja." Melihat senyum Gema, Nanda merasa bahwa sebagai seorang wanita, dia akan dipermanis dengan senyumannya. Faktanya, seperti Alena, dia juga penggemar Gema. Jika bukan karena kehadiran Tama, dia pasti akan bergegas untuk berfoto dengan Gema. Oleh karena itu, Nanda tidak bisa membantu tetapi dengan ragu-ragu bertanya, "Tama, bagaimana kamu bisa bertemu dengan Nona Gema?" Tama tidak tahu bagaimana dia harus menjawab pertanyaan Nanda. Jika dia mengatakan bahwa Gema adalah pelanggan yang memintanya untuk melihat Feng Shui sendiri, maka jelas tidak masuk akal untuk datang ke tempat seluncur es Huai, apalagi dia sempat bergandengan tangan dengan pelanggan. Tetapi jika dia mengatakan bahwa Gema adalah orang yang dia kenal ketika dia masih kecil, itu akan tiba-tiba mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, di mata Nanda, dia adalah seorang yatim piatu yang tinggal di panti asuhan kota Jakarta. Bagaimana seorang yatim piatu yang telah tinggal di Jakarta sejak dia masih kecil bisa mengenal wanita tercantik dari keluarga Gu di Surabaya? Ini jelas tidak masuk akal. Sehingga Tama merasa sulit menjelaskan hal ini kepada Nanda tanpa mengungkapkan identitasnya. Tapi saat dia ragu-ragu, Gema menjawab dengan lancar, "Saat ini, Tama dan aku sudah saling kenal sejak kita masih sangat muda." Setelah mendengarkan Nanda, dia tercengang. Dia tiba-tiba menjadi curiga, berpikir, Tama telah tinggal di Jakarta sejak dia masih kecil. Setelah meninggalkan panti asuhan pada usia 18 tahun, dia bekerja di lokasi konstruksi, dan kemudian bertemu dengan kakek Alena, yang mengatur untuknya. Dia pergi ke Universitas Jakarta untuk belajar selama setahun, lalu dia menikah dengan Alena. Dihitung seperti ini, jalan hidup Tama seharusnya tidak meninggalkan Jakarta. Lalu bagaimana dia bisa mengenal keluarga Nona Gema? Identitas kedua orang ini bisa dikatakan sangat berbeda. Tidak tahu berapa banyak level jarak di antaranya. Mungkinkah Tama memiliki rahasia yang tidak dia ketahui? Masalah ini sepertinya hanya memiliki penjelasan seperti ini. Jadi Nanda tanpa sadar bertanya, "Nona Gema, bagaimana Anda dan Tama mengenal satu sama lain sejak kecil? Bukankah Tama tumbuh besar di Jakarta?" Gema tanpa sadar ingin mengatakan yang sebenarnya. Gema bereaksi dan buru-buru berkata ke samping, "Masalah ini ceritanya panjang." Nanda memandang Tama, menunggu kata-kata berikutnya. Tama tahu bahwa perkataan Gema barusan pasti telah menumbangkan persepsi konsisten Gema tentang dia. Jadi Nanda tidak bisa menyerah. Dia pasti akan memecahkan teka-teki ini dan menanyakan lagi nanti. Jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskannya hari ini, maka dia pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk mengeksplorasi kebenaran masalah ini di masa depan, dan bahkan mungkin berbicara dengan Alena tentang hal itu. Memikirkan hal ini, Tama berkata, "Sebenarnya, ketika aku masih kecil, orang tua Nona Gema membawanya ke Jakarta. Pada saat itu, mereka menyumbangkan banyak uang ke institut, dan mereka juga bergabung denganku. Bantuan amal salah satunya adalah membantu keluarga yatim piatu. Saat itu, aku bertemu dengan Nona Gema, dan karena aku sedikit lebih tua darinya,
dia selalu memanggilku saudara laki-laki dan kami selalu rukun sebagai saudara laki-laki dan perempuan. Gema mendengar ini dan tahu bahwa Tama jelas tidak ingin mengungkapkan identitas tuan muda keluarga Renza, jadi dia mengangguk dan berkata kepada Nanda, "Ya, jadi Tama dan aku bertemu lama sekali." Nanda tiba-tiba tersadar. Orang kaya memang sangat suka terlibat dalam amal yang tidak biasa. Alasan Tama mengatakan, secara keseluruhan, sepertinya tidak ada yang salah, dan itu sesuai dengan seluruh pengalaman hidup Tama. Selain itu, Gema di sebelahnya juga mengiyakan pernyataan Tama, sehingga Gema tidak meragukannya lagi. Dia hanya mencela dan berkata, "Tama, kamu tahu bintang sebesar Nona Gema? Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu membicarakannya?" Tama tersenyum dan berkata, "Apa kamu tidak mengenalku? Aku tidak pernah suka pamer. Tidak perlu selalu membicarakan pengetahuanku tentang Nona Gema. Lagi pula, aku hanyalah kain di mata semua orang." Aku mengatakan itu, dan semua orang pasti tidak akan mempercayainya. Sebaliknya, hal itu pasti akan membuat semua orang menertawakannya. Jika ini masalahnya, mengapa aku harus meminta diriku untuk menjadi membosankan? Awalnya, Nanda hanya merasa retorika Tama nyaris tidak bisa lewat, tapi selalu ada beberapa hal yang membuatnya merasa ada yang tidak beres. Namun, kecaman Tama langsung menyapu satu-satunya keraguan kecil di hati Nanda. Dia berpikir bahwa ketika Tama masih di sekolah, dia dipandang rendah oleh semua jenis orang. Bahkan teman sekelasnya yang berlatar belakang sama pun bisa menggertaknya secara sembarangan. Tapi dia tidak pernah peduli dengan orang lain, apalagi berdebat atau bertengkar dengan mereka. Sepertinya semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan kepribadian Tama, memang mustahil untuk memberitahunya tentang Gema. Apalagi, bahkan jika dia mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Memikirkan hal ini, dia agak mengagumi Gema. Mengenal keluarga Gu dan sepadan dengan saudara kandung Nona Gema, tetapi tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu, dan lebih suka dipandang rendah oleh orang lain daripada berpikir untuk menggunakan hubungan ini. Ini memang sangat jarang, namun, dia masih memiliki sedikit kecurigaan. Karena barusan, dia melihat Tama dan Gema bersikap mesra, jadi dia selalu merasa sepertinya ada sesuatu yang tidak normal di antara keduanya. Jadi dia bertanya pada Tama dengan ragu-ragu, "Tama, apakah kamu tahu hubunganmu dengan Nona Gema pada awalnya?" Gema tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu kenal BW Powder?" "Aku tahu." Nanda mengangguk dan berkata, "Bukankah ini obat lambung super dengan efek luar biasa selama periode ini?" "Oh, ngomong-ngomong, tampaknya Nona Gema yang mendukungnya." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.